السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد. Ikhwani wa akhawati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melanjutkan kembali pembacaan kitab Suwarun min Hayatis Sahabah, potret kehidupan sebagian para sahabat, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini, yang merupakan serial yang kelima, sahabat yang kita bicarakan adalah Umair bin Wahab radhiyallahu ta'ala an. Sekali lagi, sahabat yang akan kita bicarakan bernama Umair bin Wahab radhiyallahu ta'ala an. Sahabat ini dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, laqad qada Umair bin Wahb ahabba ilayya min ba'di abna'i. Umar bin Khattab mengatakan, sungguh Umair bin Wahab telah menjadi orang yang lebih aku cintai daripada sebagian anak-anakku. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Umair bin Wahab telah menjadi sosok yang lebih aku cintai daripada anak-anakku. Kita akan lihat bagaimana kisah dari sahabat yang mulia ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, penulis mengatakan, ada Umair bin Wahb al-Jumahi min Badrin najiyan binafsihi. Umair bin Wahab al-Jumahi, dia pulang dari perang Badar. Ya, dia pulang dari perang Badar dengan selamat. Saat itu dia masih kafir, ya, dia belum masuk ke dalam Islam. Umair bin Wahab al-Jumahi pulang dari perang Badar najian binafsihi, dengan selamat. Lakinnahu khallafa wara'ahu ibnahu Wahban asiran fi aidil muslimin. Akan tetapi dia meninggalkan putranya yang bernama Wahab sebagai tawanan di tangan kaum muslimin. Diperhatikan, putranya bernama Wahab, bapaknya juga bernama Wahab. Ya, karena dia bernama Umair bin Wahab. Dia juga punya putra dan dia berikan nama sama dengan nama bapaknya, Wahab. Berarti Wahab bin Umair bin Wahab. Ketika dia pulang dari perang Badar, dia pulang dalam kondisi selamat. Akan tetapi sedangkan anaknya pada saat itu tertawan, tersandra oleh kaum muslimin. Anaknya yang bernama Wahab. Waqad kana Umairun yakhsha an ya'khudha al-muslimun al-fata bi jarirati abih. Dan Umair ini sangat khawatir, jangan-jangan umat Islam, para sahabat, akan menyiksa putranya sebagai bentuk balas dendam atas kejahatan bapaknya, yaitu Umair. Ya, karena dahulu Umair ini di kota Makkah, di saat para sahabat masih ada di kota Makkah, maka dia cukup jahat
ya kepada para sahabat. Dia menyakiti para sahabat, ya, dan dia juga memprovokasi tokoh-tokoh Quraisy untuk menyakiti para sahabat. Oleh karena itu, di saat anaknya tertangkap pada perang Badar, maka dia sangat khawatir sekali, jangan-jangan anaknya akan disakiti oleh para sahabat disebabkan oleh ya dosa dari bapaknya itu. Wa an yasumuhu su'al azab, dia khawatir jangan-jangan mereka akan menyiksa putranya, jazaa'a ma kana yunzilu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-adha, sebagai balasan atas gangguan yang pernah ia arahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi alaihi wasallam masih ada di kota Makkah. Wa liqa'a ma kana yulhiqu bi ashabihi minan nakal, dan juga sebagai balasan atas siksaan yang ia tujukan kepada para sahabat selama mereka berada di kota Makkah. Taib. Wa fi dzati duhan, pada suatu hari, tepatnya di waktu duha, tawajjaha Umairun ila al-masjidi lit-tawafi bil-Ka'bati wat-tabarruki bi asnamiha. Umair bin Wahab ini dia pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf di sekeliling Ka'bah. Dan ini berulang-ulang saya sampaikan, orang-orang Quraisy dahulu meskipun mereka ya belum masuk Islam, akan tetapi mereka juga melakukan ibadah-ibadah seperti tawaf, ya, mereka juga melakukan haji dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi pada suatu waktu, tepatnya di waktu duha, Umair bin Wahab dia pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf di sekeliling Ka'bah, wattabarruki bi asnamiha, dan untuk mencari berkah ya dari patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Karena kita tahu ada sekitar 360 patung yang ada di sekeliling Ka'bah saat itu, yang nanti Nabi SAW hancurkan ketika beliau melakukan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Dihancurkan oleh Nabi SAW, disingkirkan semua patung yang 360 itu. Fawajada Safwan bin Umayyah jalisan ila janib al-hijr. Ketika dia sampai di Ka'bah, maka Umair bin Wahab menemukan atau mendapati Safwan bin Umayyah. Ya, dia mendapati Safwan bin Umayyah sedang duduk di samping Al-Hijr. Al-Hijr itu adalah setengah lingkaran yang ada di samping Ka'bah, yang dikenal oleh sebagian orang dengan istilah Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail. Meskipun penamaan itu tidak benar. Ya. Jadi ketika dia sampai di Ka'bah, dia dapati Safwan bin Umayyah sedang duduk-duduk di samping Hijr, yang dikenal oleh sebagian orang pada zaman ini dengan istilah Hijr Ismail. Fa'aqbala alaihi, maka dia pun mendekati Safwan bin Umayyah. Wa qala, lalu berkata, Im sabahan ya sayyida Quraisy. Im sabahan, ini adalah greetingnya atau bahasa sapaannya orang-orang jahiliyah dahulu. Im sabahan artinya selamat pagi. Ya. Im sabahan ya sayyida Quraisy, selamat pagi wahai pemimpinnya orang Quraisy. Karena Safwan bin Umayyah adalah salah seorang tokoh ya di antara tokoh-tokoh Quraisy yang nanti dia akhirnya masuk Islam setelah terjadinya penaklukan kota Makkah. Kemudian dia mati syahid di perang Yarmuk. Ini Safwan bin Umayyah. Namun di saat itu dia masih kafir, dan juga Umair bin Wahab yang kita ceritakan ini juga masih kafir. Faqala Safwan, maka Safwan pun mengatakan, Im sabahan ya Aba Wahab, selamat pagi juga wahai Abu Wahab. Kunyahnya Umair bin Wahab karena putranya juga bernama Wahab. Im sabahan ya Aba Wahab, selamat pagi juga wahai Abu Wahab. Ijlis natahaddath sa'atan, ayo duduk sini, kita ngobrol. Fa innama yuqatta'ul waqtu bil hadits. Ya, karena sesungguhnya waktu tidak akan terasa kalau kita pakai untuk ngobrol.
Fajalasa Umairun biizai Safwan bin Umayyah. Maka Umair pun akhirnya duduk di samping Safwan bin Umayyah. Wa tafiqa ar-rajulani yatadhakarani badran wa musabaha al-'azim. Lalu mereka berdua mulai mengenang kembali, mengingat-ingat kembali, menyebut-nyebut kembali tentang peristiwa perang Badar. Wa musabahal azim, dan musibah besar yang mereka derita pada perang Badar. Ya, kita tahu dalam perang Badar itu jumlah umat Islam dalam sebagian riwayat 319 orang melawan orang Quraisy yang pada saat itu berjumlah 1000 orang. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam pun menang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah." Betapa sering ya kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Umat Islam menang pada saat itu. Bahkan orang-orang Quraisy banyak yang terbunuh, sampai disebutkan ada 70 orang Quraisy terbunuh pada perang Badar. Yang terbunuh 70 orang. Ya. Termasuk tokoh-tokohnya. Banyak yang terbunuh di perang Badar tersebut. Belum lagi kalau kita bicara yang tersandra, yang tertangkap oleh kaum muslimin, di antaranya adalah anak dari Umair bin Wahab ini yang bernama Wahab. Jadi mereka duduk, kemudian mereka kembali membicarakan tentang perang Badar. Wa musabahal azim, dan musibah besar yang mereka derita pada perang Badar tersebut. Wa yu'addidanil asra alladhina waqa'u fi aidi Muhammadin wa ashabihi, dan mereka mulai menghitung-hitung ya jumlah tawanan dari kalangan orang Quraisy yang ditawan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Wa yatafajja'ani ala udhama'i Quraisy mimman qatalathum suyuful muslimin wa ghayyabahumul qalibu fi a'maqihi, dan mereka juga sangat sedih. Ya, pada saat itu mereka sangat sedih mengingat uzama'i Quraisy, beberapa tokoh Quraisy yang mati ya, yang mati pada perang Badar, tertebas oleh pedang-pedangnya kaum muslimin. Wa ghayyabahumul qalibu fi a'maqihi, dan jasad-jasad mereka ada di dalam sumur Al-Qalib ya. Al-Qalib itu adalah sebuah sumur di mana di dalam sumur itu dimasukkan jasad-jasadnya orang-orang kafir yang mati di perang Badar. Fatanahhada Safwan bin Umayyah wa qala, maka Safwan bin Umayyah pun berkata setelah selesai mereka ngobrolin tentang perang Badar, membicarakan perang Badar, laisa wallahi fil 'aishi khairun ba'dahum, demi Allah tidak ada lagi kebaikan dalam hidup ini setelah ya, setelah kejadian perang Badar itu. Subhanallah, betul-betul perang Badar itu sangat menyakitkan bagi orang Quraisy ya. Pertama disebabkan jumlah mereka banyak, sedangkan kaum muslimin saat itu hanya sedikit. Kemudian yang kedua, mereka sudah sesumbar ya, sudah pamer kepada suku-suku yang lain bahwasanya mereka pasti akan mengalahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, ternyata mereka yang kalah. Belum lagi kalau kita bicara tentang jumlah orang Quraisy yang mati pada perang Badar, dan juga berapa di antara mereka yang tertawan dan tertangkap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Makanya dia mengatakan laisa wallahi fil 'aishi khairun ba'dahum, demi Allah tidak ada lagi ya kebaikan setelah peristiwa Badar ini, setelah matinya tokoh-tokoh kita, setelah tertangkapnya ya keluarga-keluarga kita, setelah banyaknya yang mati di antara saudara kita di perang Badar, enggak ada lagi kebaikan dalam hidup ini. Faqala Umair, maka Umair pun menimpali, dia mengatakan sadaqta wallahi, demi Allah Anda benar ya, sepertinya sudah tidak ada lagi kebaikan dalam hidup ini setelah peristiwa itu, demi Allah Anda benar. Thumma sakata qalilan, kemudian Umair diam sejenak, dia diam. Wa qala, kemudian dia lanjut berkata, wa rabbil Ka'bah,
Ya. Demi Allah Rabb Ka'bah, laula duyunun alayya laisa indi ma aqdiha bihi. Seandainya bukan karena memikirkan hutang, ya. Kalau seandainya saya tidak memikirkan hutang saya yang belum saya bayar, wa iyalun akhsha alaihimud daya'a min ba'di, dan kalau seandainya saya tidak mengkhawatirkan keluarga saya, ya, yang kalau saya tinggalkan mungkin mereka akan terlunta-lunta, la madaitu ila Muhammadin wa qataltuhu. Kalau saya tidak memikirkan semua itu, saya akan pergi menuju Madinah untuk membunuh Muhammad. Wa hasamtu amrahu, saya akan hentikan perkaranya, artinya saya akan hancurkan agamanya. Wa kafaftu syarrahu, dan saya akan menghentikan keburukannya. Ya. Itu kata dia. Lihat, subhanallah ya, bagaimana Umair bin Wahab, orang jahiliyah, masih mikirin hutang. Dia mikirin hutang di saat sebagian umat Islam sama sekali nggak peduli dengan hutangnya. Bahkan ketika ditagih, dia yang marah. Ya, sebagian umat Islam seperti itu. Bahkan yang sudah ngaji juga seperti itu. Ya. Minjem uang, kemudian janjinya akan dikembalikan misalnya 3 bulan atau 4 bulan. Ketika ditagih, melotot matanya, menyala matanya kepada orang yang menagihnya. Ini Umair bin Wahab, dia ingin sekali datang ke kota Madinah, ya, untuk membalaskan dendamnya. Tetapi kenapa? Dia memikirkan hutangnya. Dia katakan, laula duyunun alayya, kalau bukan karena hutangku, laisa indi ma aqdiha bihi, yang belum saya bayar sampai saat ini, wa iyalun akhsha alaihimud daya'a min ba'di, dan kalau bukan karena memikirkan keluarga yang bisa jadi mereka akan terlunta-lunta setelah saya pergi, la madaitu ila Muhammadin wa qataltuhu, saya akan pergi ke Yathrib, nama kota Madinah saat itu, untuk membunuh Muhammad. Wa hasamtu amrahu, saya akan hentikan, porak-porandakan agamanya. Wa kafabtu syarrahu, dan saya akan hentikan keburukannya. Thumma atba'a yaqulu bisautin khafid, setelah dia mengucapkan kalimatnya itu, dia pun melanjutkan berkata, namun dengan suara yang lirih, suara yang kecil, dia mengatakan, wa inna fi wujudi ibni Wahbin ladaihim ma yaj'alu dhahabi ila Yathrib amran la yuthiru syubhat. Apalagi sekarang anak saya Wahab, anak saya Wahab ada di tangan mereka, ditangkap oleh mereka, ya. Maka semakin kuat alasan saya pergi ke sana. Akan tetapi saya masih punya hutang, kata dia. Makanya saya nggak bisa pergi ke sana. Saya punya hutang ini. Juga saya khawatir dengan keluarga saya di sini. Kalau saya tinggalkan, kalau seandainya saya mati di sana, siapa yang akan mengurus mereka? Saya khawatir. Ya subhanallah ya. Mereka masih sempat-sempatnya mikirin hutang. Taib. Igtanama Safwan bin Umayyah kalam Umair bin Wahab. Mendengar itu, Safwan bin Umayyah yang duduk di sampingnya, dan ingat sekali lagi, Safwan bin Umayyah ini salah seorang tokoh Quraisy yang kaya raya. Mendengar pernyataan tegas, ya, dari Umair bin Wahab, maka Safwan bin Umayyah seolah-olah mendapatkan peluang emas. Dia ingin memanfaatkan Umair bin Wahab. Walam yasha' an yufawwita hadhihi al-fursah, dia tidak ingin kehilangan kesempatan itu. Faltafata ilaihi wa qal, maka dia pun langsung, ya, memandangi Umair bin Wahab dan berkata, ya Umair, wahai Umair, ij'al dainaka kullahu alayya, ya, hutangmu saya yang tanggung. Semua hutangmu saya yang tanggung, saya yang akan bayar. Fa ana aqdihi anka mahma balak, berapapun jumlahnya saya bayar. Wa amma iyaluka fasa'adummahum ila iyali mamtaddat bi wa bihimul hayah, dan keluargamu saya yang akan mengurus mereka. Artinya apa? Yang penting berangkat bunuh Muhammad sana. Yang penting berangkat bunuh Muhammad. Jadi dia, subhanallah, dia ingin memanfaatkan keputusasaan dari Umair bin Wahab, ya, yang mana pada saat itu Umair bin Wahab sudah
merasa putus asa, apalagi anaknya ditangkap oleh kaum muslimin. Makanya dia bertekad kuat, ya, saya ingin pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad, kemudian menghancurkan agamanya, menghentikan keburukannya itu, kata dia. Tapi saya nggak jadi pergi karena hutang saya. Begitu pula dengan keluarga saya. Langsung Safwan bin Umayyah mengatakan, wahai Umair, masalah hutang jangan dipikirkan, saya yang bayar. Keluargamu juga nggak perlu khawatir, saya akan tanggung mereka selama mereka hidup dan selama saya hidup. Keperluan mereka saya yang tanggung. Wa inna fi mali minal kathrati ma yasa'uhum jami'an. Engkau tahu saya punya harta yang banyak, cukup untuk semua keluargamu. Kalaupun ada keluarga yang lain engkau ingin masukkan, cukup, saya kaya orangnya. Wa yakfulu lahumul 'aisyar raghid, ya, mereka akan saya berikan kehidupan yang mapan. Yang penting engkau berangkat bunuh Muhammad sana. Ya. Nah, ini kerjaan tokoh ini, ya. Kerjaan tokoh, banyak dari tokoh terkadang seperti ini, memanfaatkan, ya, orang-orang yang ada di bawah. Makanya dikatakan oleh para ulama tentang orang-orang yang membenci dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Haqiqatu Da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, hakikat dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ada dua jenis manusia yang menentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak ada yang ketiga, ada dua saja. Yang pertama, para tokoh yang mereka khawatir kalau dakwah ini menyebar, kepentingan pribadi mereka akan terganggu. Ya, kepentingan pribadi mereka akan terganggu kalau dakwah ini menyebar. Makanya mereka memusuhi, khawatir kepentingan pribadi mereka terganggu. Itu jenis manusia yang pertama. Atau manusia yang kedua adalah orang-orang yang awam, yang tidak tahu menahu, tetapi mereka diprovokasi oleh para tokoh. Nah, itu dua jenis manusia yang menentang dakwah ini. Mereka sebenarnya tidak tahu menahu. Mereka hanya bisa membenci, dan itu pun kebencian mereka lahir karena kejahilan, ketidaktahuan. Ya. Didoktrin oleh tokohnya, oh dakwah ini begini, dakwah itu begitu. Betul-betul dimanfaatkan. Ya. Taib. Jadi seperti itu, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Safwan bin Umayyah sebagai seorang tokoh, dia memanfaatkan Umar bin Wahab. Gak usah pikirin hutang, gak usah khawatirkan keluarga, semuanya saya yang urus, semuanya saya yang tanggung. Hutangmu sebanyak apapun saya bayar, keluargamu sebanyak apapun harta saya banyak, cukup untuk menanggung kehidupan mereka, bahkan mereka akan mapan, ya, hidupnya. Faqala Umair, mendengar itu Umair yang memang sudah, ya, sangat putus asa, apalagi anaknya ditawan oleh umat Islam pada saat itu. Idzan, dia mengatakan, kalau begitu, uktum hadithana hadha wa la tutli alaihi ahada. Kalau begitu, wahai Tuan Safwan bin Umayyah, tolong pembicaraan kita saat ini Anda rahasiakan. Ya. Hanya Anda dan saya yang tahu. Jangan ceritakan siapapun pembicaraan kita saat ini. Jangan ceritakan kepada siapapun. Ingat ya, antum ingat ucapan Umair ini, ya, karena nanti akan ada kaitannya dengan perjumpaan dia dengan Nabi SAW. Dia mengatakan, tolong rahasia kita ini jangan ceritakan kepada siapapun. Ya, cukuplah hanya Anda dan saya yang tahu tentang rencana kita ini. Cukup Anda dan saya. Jangan ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada istri Anda, kepada anak-anak Anda, kepada siapapun jangan ceritakan. Cukup Anda dan saya yang tahu. Faqala Safwan, la kadzalik. Oke, siap. Saya tidak akan ceritakan. Taib. Qama Umairun minal masjid. Maka setelah itu Umair langsung dia bangkit dari tempat duduknya. Berdiri dari tempat duduknya. Wa niranul hiqdi tata'ajjaju fi fuadihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan api kebencian, ya subhanallah, bahasa dari Syekh. Wa niranul hiqdi tata'ajjaj. Sedangkan api kebencian ya berkobar di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat benci dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya,
berkobar, menyala-nyala api kebencian dalam hatinya. Wa tafiqa yu'iddu al-'uddata li'infadhi ma 'azama 'alaih. Lalu dia pun pulang dan dia mulai menyiapkan segala persiapan untuk mewujudkan apa yang dia rencanakan. Rencananya adalah dia datang kota Madinah, membunuh Nabi Muhammad SAW, memporak-porandakan agama beliau. Fama kana yakhshar tiyaba ahadin fi safari. Sama sekali dia tidak ragu sedikit pun. Dia sudah putus asa. Dzalika li'anna dzawil asra minal Quraisyin kanu yataraddadun ala Yathrib sa'yan wara'a ibtida'i asrahum. Dia sama sekali tidak ragu. Berbeda dengan orang-orang Quraisy yang lain. Orang-orang Quraisy yang lain yang keluarga mereka juga ditangkap oleh Nabi SAW pada perang Badar. Ya. Sebagian orang Quraisy mereka ragu-ragu. Mereka ragu-ragu untuk membebaskan keluarga mereka yang ditawan. Mereka ragu-ragu. Ya. Adapun dia sedikit pun tidak ada keraguan. Betul-betul mantap sudah tekadnya ini. Amara Umair bin Wahb bisayfihi fashuhidha wa suqiya summan. Ya, lalu setelah itu dia siapkan pedangnya. Dia asah pedangnya sampai tajam. Tidak sampai di sana, wa suqiya summan. Begitu pula dia pasang racun di pedangnya. Ya. Tujuannya apa? Membunuh Nabi Muhammad SAW. Dia asah pedangnya sampai tajam. Setelah itu dia pasangkan racun di pedang itu. Wada'a birahilatihi fa'uiddat wa quddimat lahu. Kemudian setelah itu ya dipersiapkan hewan kendaraannya. Famtata matnaha. Dan dia pun naik di atas punggung hewan kendaraan tersebut. Wa yammama wajhahu syatral Madinah. Lalu dia mulai memacu ya hewan kendaraannya itu, kudanya itu dia mulai pacu menuju arah kota Madinah. Wa mil'u burdaihi ad-daginatu wasyarr. Sedangkan dadanya dipenuhi oleh kebencian dan keburukan. Balagha Umairun al-Madinata. Singkat cerita, Umair bin Wahab akhirnya sampai di kota Madinah. Wa madha nahwa al-masjidi. Sesampai di kota Madinah, dia menuju Masjid Nabawi. Yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan untuk membunuh beliau. Falamma ghada qariban min babihi. Ketika dia sudah dekat dengan pintu Masjid Nabawi, anakha rahilatahu wa nazala anha. Dia pun anakha, memparkirkan, ya dia memarkirkan hewan kendaraannya, kemudian dia turun dari hewan kendaraannya. Kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu idzaka jalisan ma'a ba'di sahabati qariban min babil masjid. Tetapi di saat itu Umar ibn Al-Khattab, sang jagoan, ya, Umar ibn Al-Khattab bersama beberapa sahabat sedang duduk juga di dekat pintu Masjid Nabawi. Mereka sedang duduk. Yatadzakaruna Badran. Mereka juga sedang membicarakan perang Badar. Wa ma khallafathu wara'aha min asra Quraisy wa qatlahum. Mereka membicarakan tentang orang-orang Quraisy yang terbunuh di perang Badar. Wa yasta'iduna suwara butulatil muslimin minal muhajirin wal ansar. Kemudian mereka juga kembali mengenang bagaimana keperkasaan ya pasukan kaum muslimin baik dari kalangan muhajirin dan ansar pada perang Badar. Mereka mengenang kembali bagaimana ya heroiknya para sahabat di perang Badar. Wa yadhkuruna ma akramahumullahu bihi minan nasr. Dan mereka juga menyebut kemenangan yang telah Allah muliakan mereka dengannya. Wa ma arahum fi aduwihim minan nikayati wal khidlan. Dan mereka juga menyebut-nyebut tentang kehinaan yang Allah turunkan kepada orang-orang Quraisy di perang Badar. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh Umar bersama beberapa sahabat di dekat pintu Masjid Nabawi. Fahanat min Umar iltifatatun. Ketika mereka sedang ngobrol seperti itu, maka tidak sengaja Umar dia menoleh
Fara'a Umair bin Wahb yanzilu an rahilatihi. Ia pun lantas melihat Umair bin Wahab turun dari kendaraannya. Wa yamdi nahwal masjidi. Kemudian Umair bin Wahab berjalan menuju Masjid Nabawi. Mutawahhishan sayfahu, sambil membawa pedangnya. Pedang yang sudah dia asah, yang dia pasangkan racun. Fahabba mad'uran wa qal, langsung Umar berdiri bangkit. Ya, kemudian berkata, hadzal kalbu, mohon maaf ya, ini ucapan yang dibawakan oleh Syekh. Hadzal kalbu, anjing ini. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aduwullah, musuh Allah, Umair bin Wahab, Umair bin Wahab. Mohon maaf ya. Di sini dikatakan hadzal kalb. Aduwullah, musuh Allah, Umair bin Wahab. Wallahi ma jaa illa li syarrin. Demi Allah, orang ini pasti datang membawa keburukan. Ya, pasti niatnya buruk orang ini, pasti niatnya jelek. Laqad allabal musyrikina alaina fi Makkah. Ya. Dialah yang memprovokasi orang-orang musyrikin ketika kita ada di Makkah. Sudah saya katakan tadi, Umair bin Wahab, dia sangat khawatir dengan keselamatan putranya yang ditangkap oleh umat Islam. Ya, dia khawatir, kenapa? Dia menyangka jangan-jangan putranya akan disiksa sebagai balas dendam kepada atas kejahatan dia sebagai seorang bapak. Karena ketika dia berada di kota Makkah, begitu pula para sahabat ada di kota Makkah, dia yang selalu menyuruh tokoh-tokoh Quraisy untuk menyiksa kaum muslimin yang ada di kota Makkah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, laqad allabal musyrikina alaina fi Makkah. Orang ini dialah yang memprovokasi ya orang-orang musyrikin untuk mengganggu kita di kota Makkah. Wa kana 'ainan lahum 'alaina qubaila badrin, dan dia juga mata-mata sebelum terjadinya perang Badar. Ya. Jadi sudah banyak kejahatan yang dilakukan oleh Umair bin Wahab, banyak kejahatan yang dilakukan. Ya. Dia jadi provokator, kemudian juga mata-mata. Sebelum terjadi perang Badar dia jadi mata-mata untuk melihat persiapan ya umat Islam gimana. Thumma qala li julasaihi, kemudian setelah itu Umar berkata kepada teman-temannya, umdu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cepat pergi temui Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kunu haulahu, dan hendaklah kalian berdiri mengelilingi Nabi alaihi salatu wasallam, jaga beliau. Wahdharu an yaghdura bihi hadzal khabithul makir, jangan sampai beliau ya disakiti oleh pengkhianat ini, pengkhianat al-khabith, pengkhianat yang busuk ini. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cepat datangi Nabi alaihi salatu wasallam, selamatkan beliau. Thumma badara Umaru ila Nabi alaihi salatu wasallam wa qala, kemudian setelah itu Umar bin Khattab juga langsung berlari menuju Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan hanya dia menyuruh sahabatnya, dia suruh sahabat-sahabatnya pergi menuju Nabi alaihi salatu wasallam, dan dia juga ikut pergi. Wa qala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, hadza aduwullah Umair bin Wahb. Wahai Rasulullah, ini musuh Allah datang, Umair bin Wahab. Qad jaa mutawahhishan sayfahu, dia datang sambil membawa pedangnya. Wa ma adhunnuhu illa yuridu syarran, dan saya yakin dia datang dengan niat yang buruk. Faqala alaihi salatu wassalam, adkhilhu alayya. Nabi alaihi salatu wassalam berkata, ya suruh dia masuk, temui saya. Santai Nabi alaihi salatu wassalam, santai. Bahkan ada yang lebih dahsyat daripada itu. Suatu ketika di saat Nabi alaihi salatu wassalam pulang dari sebuah peperangan, di saat beliau pulang dari sebuah peperangan, di tengah jalan beliau mampir ya singgah bersama para sahabat. Ketika beliau sedang tertidur di bawah sebuah pohon di mana Nabi alaihi salatu wassalam menggantungkan pedang beliau di pohon itu. Ketika itu tiba-tiba beliau terbangun dan pedang beliau sudah ada di leher beliau. Ternyata ada salah seorang musuh yang mengikuti dari belakang, dan pedang itu diletakkan di leher Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian musuh itu mengatakan, wahai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Pedang itu sudah di leher beliau. Nabi alaihi salatu wassalam katakan Allah, langsung pedang itu jatuh. Ya. Sedangkan Umar bin Wahab ini masih belum
belum mendekati Nabi SAW. Namun para sahabat sudah sudah waspada, sedangkan Nabi SAW santai orangnya. Justru beliau mengatakan, adkhilhu alayya, suruh dia temui saya, nyantai. Fa'aqbala al-Faruq ala Umair bin Wahb wa akhadha bitalabibihi. Maka Umar ibn al-Khattab dia yang menghampiri Umair bin Wahab. Ya, lalu dia kunci Umair bin Wahab ini. Ya, dia pegang kerah bajunya Umair bin Wahab dengan kuat. Wa tawwaqa unuqahu bihimalati sayfihi. Sedangkan ya tali pedangnya Umair bin Wahab itu digunakan untuk mengikat lehernya Umair bin Wahab. Sudah saya katakan, Umar ibn al-Khattab ini jagoan. Ya. Dia jagoan, sudah tubuhnya kekar, pemberani, jagoan pula. Jadi pedang yang dikalungkan oleh Umar bin Wahab itu justru digunakan untuk mengunci supaya Umar bin Wahab ini tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa. Wa madha bihi nahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu sambil giring menuju Nabi alaihi salatu wasallam. Umar bin Wahab sudah nggak bisa berbuat apa-apa, dikunci oleh Umar bin Khattab. Ya. Bagi antum yang pandai silat, ya insyaallah antum bisa membayangkan bagaimana kuncian pedang ya di lehernya Umar bin Wahab yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya insyaallah antum bisa membayangkannya. Falamma ra'ahu an-nabiy alaihi salatu wasalam ala hadhil hal, ketika dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam Umar bin Wahab dikunci oleh Umar, qala li Umar, Nabi mengatakan, atlikhu ya Umar, lepaskan wahai Umar, ngapain dikunci begitu? Lepaskan. Ya, ngapain dikunci? Lepaskan dia. Fa atlaqahu, maka Umar pun melepaskannya. Thumma qala lahu, kemudian Nabi berkata kepada Umar, istakhir anhum, mundur wahai Umar, mundur. Ya. Mundur. Bukan sekedar disuruh lepaskan, tetapi disuruh mundur juga. Fata'akhkhara anhu, Umar pun mundur. Kenapa? Karena ini perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Thumma tawajjaha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Umair bin Wahb wa qala, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam berkata kepada Umair bin Wahab, udnu ya Umair, mendekatlah wahai Umair. Fadana, kemudian Umair mendekat, wa qala, lalu berkata, an'im sabahan. Ya, an'im sabahan wa hiya tahiyatul arabi fil jahiliyah. Sudah saya katakan, ucapan an'im sabahan ini merupakan greeting atau bahasa sapaannya orang-orang jahiliyah. Itu bahasa sapaan mereka satu sama lain. Kalau bahasa kita mungkin selamat pagi, ya. Itu arti an'im sabahan, selamat pagi. Mendengar itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad akramana Allahu bi tahiyyatin khairin min tahiyyatika ya Umair. Wahai Umair, Allah telah memberikan kepada kami ucapan sapaan yang jauh lebih baik daripada ucapan sapaanmu tadi. Ya. Allah telah memberikan kepada kami, memuliakan kami dengan sapaan yang jauh lebih baik daripada ucapan sapaanmu tadi itu. Laqad akramana Allahu bis salam, yaitu Allah memuliakan kami dengan ucapan salam. Wa huwa tahiyyatu ahli al-jannah, dan salam itu adalah ucapan sapaannya penduduk surga. Dari sini kita bisa mengetahui, ikhwani azani Allah wa iyyakum, ya sangat tercela orang yang berusaha mengganti ucapan salam dengan ucapan-ucapan yang lain. Ada yang ingin menggantinya, menghapus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ingin dihapus, diganti dengan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Ada yang lebih ajib lagi, salam Pancasila. Lebih aneh lagi. Ya, subhanallah. Nabi SAW ketika mendengar ucapan salamnya atau sapaannya Umar bin Wahab, an'im sabahan, selamat pagi wahai Muhammad, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah memuliakan kami dengan sapaan yang jauh lebih baik daripada sapaanmu itu, yaitu salam. Dan itulah yang menjadi sapaan penduduk surga. Oleh karena itu tercela sekali. Bahkan dikatakan dalam sebagian riwayat, riwayat ini memiliki banyak jalur. Sebagian jalurnya dhaif, ada yang dhaifun jiddan, lemah sekali, tetapi ada yang hasan. Ya, ada yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Dalam riwayat tersebut dikatakan, man bada'ukum bil kalami
Au man bada'akum bil kalami qabla salami fala tujibuhu. Siapa yang ketika berjumpa dengan kalian, dia langsung berbicara sebelum dia mengucapkan salam, fala tujibuhu, maka jangan layani pembicaraannya. Ya, kalau ada orang datang kepada kita, tiba-tiba dia langsung ngomong. Dia belum mengucapkan salam, langsung ngomong saja. Fala tujibuhu, jangan layani, kata Nabi SAW. Ya, ini ucapan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan semoga tercurahkan bagi kalian, ya, dan kasih sayang Allah serta keberkahan Allah semoga tercurahkan bagi kalian. Luar biasa. Sangat mulia ucapan ini sampai tidak boleh kita ucapkan kepada orang kafir terlebih dahulu, nggak boleh. La tabda'ul yahuda wal nasara bis salam. Jangan kalian mendahului orang kafir, orang Yahudi, Nasrani dengan ucapan salam. Kenapa? Karena ini ucapan yang sangat mulia. Tiba-tiba ingin diganti oleh sebagian orang. Ya. Ingin diganti oleh sebagian orang dengan ucapan yang mereka anggap keren. Selamat pagi, atau bahkan kalau diinggriskan akan terdengar lebih keren. Ya. Dan yang lebih ajib, salam Pancasila. Ya subhanallah. Faqala Umair, ya, Umair pun berkata, ketika Nabi SAW mengatakan, kami punya ucapan sapaan yang jauh lebih baik yang Allah berikan. Mendengar itu Umair berkata, wallahi ma anta biba'idin an tahiyatina. Demi Allah, engkau baru saja kok meninggalkan ucapan sapaan ini. Ya. Artinya apa? Nggak usah sok lah. Ya. Nggak usah sok. Padahal engkau juga kemarin menggunakan sapaan kami ini, yaitu im sabahan. Kemarin engkau sering menggunakannya. Maksudnya sebelum engkau mendakwahkan dakwahmu ini. Wa innaka biha lahadithu ahad. Ya. Kau baru saja meninggalkan sapaan kami ini, jadi nggak usah sok. Faqala lahu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa ma alladhi jaa bika ya Umair?" Apa tujuanmu datang wahai Umair? Ya, jujur, apa tujuanmu datang? Qala, "Ji'tu arju fakaka hadzal asir alladhi fi aydikum fa ahsinu ilayya fi." Aku datang untuk membebaskan tawanan yang kalian sandera, yang kalian tangkap. Maksudnya putranya, ya, Wahab bin Umair bin Wahab Al-Jumahi. Aku datang untuk membebaskan putraku. Ya. Maka tolong berbuat baiklah kepada saya terkait dengan tawanan ini. Artinya lepaskan putra saya. Qala, Nabi SAW mengatakan, "Fama balu sayfil ladhi fi unuqik." Lantas pedang yang engkau kalungkan di lehermu itu, apa tujuan pedang itu? Qala Umair, "Qabbahaha Allahu min suyuf." Ini adalah pedang yang jelek. Wa hal agnat anna syai'an yawma Badr? Kenapa dia mengatakan pedangnya itu pedang yang jelek? Karena pedang ini sama sekali tidak bermanfaat sedikit pun ketika perang Badar. Ya. Pedang ini tidak bisa mengalahkan kalian di perang Badar, kata dia. Ini pedang yang jelek ini. Ya, sekedar sebagai teman perjalanan saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi wasallam berkata, "Usduqni." Jujur saja wahai Umair, jujur saja. Man ladzi ji'ta lahu ya Umair? Apa tujuanmu datang? Jujur saja sudah. Enggak usah bohong-bohong. Apa tujuanmu datang? Qala ma ji'tu illa lidzak. Saya sudah katakan, saya enggak punya tujuan lain datang kecuali untuk membebaskan, ya, putra saya yang kalian tawan. Enggak ada tujuan lain. Qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Bal qa'adta anta wa Safwan bin Umayyah 'inda al-Hijr." Wahai Umair, aku tahu kok. Kemarin engkau duduk bersama Safwan bin Umayyah di samping Hijr. Subhanallah. Ya, aku tahu kok. Sebelum engkau datang ke sini, engkau sudah duduk bersama Safwan bin Umayyah di samping Hijr, yaitu Hijr yang dikenal oleh sebagian orang dengan nama Hijr Ismail. Fatadzakartuma ashabal qalib min sar'a Quraisy. Kalian membicarakan tentang orang-orang Quraisy yang mati di perang Badar, yang jenazah mereka dimasukkan ke dalam sumur Qalib. Thumma qulta, kemudian engkau berkata kepada Safwan bin Umayyah,
laula dainun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan. Kalau bukan karena hutangku yang belum aku bayar, dan kalau bukan karena keluargaku yang aku khawatirkan akan terlunta-lunta kalau aku tinggalkan, maka aku pasti akan keluar untuk membunuh Muhammad. Bukankah seperti itu, hai Umair? Fatahammala laka Safwan bin Umayyah dainaka wa iyalaka ala an taqtulani. Kemudian Safwan bin Umayyah sanggup untuk membayar hutangmu dan merawat seluruh keluargamu. Yang penting engkau datang ke sini untuk membunuhku. Wallahu ahilun bainaka wa baina dzalik. Akan tetapi Allah yang akan menghalangi antara engkau dan niatmu itu, hai Umair. Subhanallah. Fadhahila Umairun lahzatan. Mendengar itu Umair langsung kaget. Thumma ma labitha an qal. Kemudian tidak lama dia pun langsung spontan mengucapkan, asyhadu annaka la Rasulullah. Aku bersaksi engkau ini betul-betul utusan Allah. Kenapa ikhwani azani Allah wa iyyakum? Ingat ucapan Umair kepada Safwan bin Umayyah. Apa kata dia? Tolong rencana ini rahasiakan. Jangan ceritakan kepada siapapun. Bahkan kepada keluarga terdekat Anda jangan ceritakan rahasia kita ini. Cukup Anda dan saya yang tahu, wahai Tuan Safwan. Tiba-tiba Nabi SAW tahu. Ya. Makanya dia sangat kaget sekali. Asyhadu annaka la Rasulullah. Aku bersaksi Anda ini betul-betul utusan Allah. Thumma arda fayaqul. Kemudian dia pun berkata, laqad kunna ya Rasulullah nukadzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama'. Wahai Rasulullah, sebelumnya kami mengingkari Anda, mendustakan Anda, ya, dengan berita-berita yang Anda bawa datang, yang Anda bawa dari langit, ya, yang Anda datang, yang Anda bawa dari langit, yang Anda terima dari langit. Kami tidak percaya dengan semua itu. Wa ma yanzilu 'alaika minal wahyi. Kami juga tidak percaya terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Anda. Lakinna khabari ma'a Safwan bin Umayyah lam ya'lam bihi ahadun illa ana wa huwa. Akan tetapi wahai Rasulullah, rencana yang kami rencanakan antara saya dengan Safwan tidak ada yang mengetahuinya kecuali saya dan dia. Ya. Rencana ini tidak ada yang mengetahuinya, rahasia betul rencana ini. Tiba-tiba Anda tahu, wa wallahi demi Allah, laqad aiqantu annahu ma ataka bihi illa Allah. Sekarang saya baru yakin tidak mungkin ada yang memberitahukan Anda rencana tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Ya. Falhamdulillahilladzi saqani ilaika sauqan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah, ya, menjadikan saya mendatangi Anda. Lihat, terkadang hidayah itu nggak bisa ditebak. Coba, bagaimana skenarionya Allah Subhanahu wa taala supaya Umar bin Wahab mendapatkan hidayah itu gimana? Terkadang nggak bisa ketebak. Berangkat dari rumah, ya, dari kota Makkah, sudah diasah pedangnya, bahkan dipasangkan racun, tujuannya hanya satu, membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi sampai di sana justru dapat hidayah. Ya, justru dapat hidayah. Begitu pula kasusnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam sebagian riwayat, dia menghunus pedangnya, membawa pedangnya untuk membunuh Nabi SAW. Di tengah jalan jumpa sama seseorang yang memberitahukannya bahwa saudarinya justru masuk Islam. Ya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi hingga akhirnya Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Hidayah nggak ketebak, ikhwani azanillah wa iyyakum. Ya, subhanallah. Bahkan pernah saya ceritakan, ada sebuah keluarga, satu keluarga, ya, di Tanjung Pinang. Saya diceritakan oleh salah seorang teman di sana. Sebuah keluarga, satu keluarga besar, yaitu keluarga Cina. Satu keluarga besar, yaitu keluarga Cina. Mereka semuanya di hari yang sama masuk Islam. Di hari yang sama semuanya masuk Islam. Ya, kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, cucu-cucunya, semuanya masuk Islam. Gimana ceritanya mereka masuk Islam? Unik sekali. Yaitu mereka semuanya bermimpi di malam yang sama dengan mimpi yang sama. Yaitu mereka bermimpi semuanya dikejar oleh api. Ya, dikejar oleh api. Mereka terus berlari dikejar oleh api. Kemudian api itu pun, ya,
ketika mengejarnya tiba-tiba ada seseorang tokoh ya yang menggunakan pakaian tokoh Yahudi, artinya pakaian Yahudi ya, untuk menghalangi api tersebut, ternyata orang itu terbakar. Jadi orang yang berpakaian sebagai tokoh Yahudi itu terbakar oleh api itu ketika dia berusaha menghalangi api tersebut. Maka berikutnya datang seseorang yang menggunakan pakaian pendeta, tokoh Nasrani, untuk menghalangi api tersebut, terbakar. Datang orang ya berpakaian agama Hindu, terbakar. Buddha, terbakar. Tiba-tiba ada orang datang menghalangi api tersebut dengan menggunakan pakaian Muslim, ya, pakaian seorang Muslim, pakai sorban, pakai ini, menghalangi api tersebut. Ya, tiba-tiba api itu pun berhenti. Mereka terbangun dari tidurnya, kemudian saling menceritakan satu dengan yang lain, dan anehnya mimpi mereka sama. Yang mereka mengatakan, kok yang pakai baju Islam itu yang bisa menghalangi api tersebut? Maka gara-gara itu semuanya masuk Islam. Gara-gara itu semuanya masuk Islam. Ya, subhanallah. Jadi hidayah Allah tidak bisa ditebak. Ya, hidayah Allah nggak bisa ditebak. Taib. Oleh karenanya tidak boleh kita menghukumi kehidupan seseorang, nggak boleh. Mengatakan bahwasanya ini, kalau orang ini sudah neraka, sudah ini. Nggak boleh seperti itu. Kita tidak tahu ending dari akhir dari kehidupan seseorang, kita nggak tahu. Lihat Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, beliau berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membinasakan 3 orang. Setiap Nabi SAW bangkit dalam salat subuh beliau, sami Allahu liman hamidah, beliau membaca kunut nazilah. Beliau membaca kunut nazilah, dan beliau mengkhususkan ada 3 orang yang didoakan binasa oleh Nabi SAW supaya dibinasakan oleh Allah. Ya, di antaranya adalah, kalau saya tidak khilaf, Safwan bin Umayyah ini didoakan buruk oleh Nabi SAW. Al-Harith bin Hisham juga, Suhail bin Amr, ini 3 orang. Suhail bin Amr, kemudian Safwan bin Umayyah, kemudian Al-Harith bin Hisham. Nabi doakan keburukan untuk mereka supaya mereka dibinasakan oleh Allah karena jahatnya mereka yang 3 ini. Apa yang terjadi? Justru Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusanmu wahai Muhammad. Masalah hidayah atau tidak itu bukan urusanmu itu. Ya. Dan subhanallah, ketiga-tiganya ini masuk Islam. Ya, 3 orang yang didoakan buruk oleh Nabi SAW, yang didoakan binasa ini, 3-tiganya masuk Islam. Meskipun ada yang belakangan masuk Islam, di antaranya Safwan bin Umayyah. Ya, taib. Jadi kita tidak bisa menebak ya kehidupan seorang. Ya, makanya jangan kita seolah-olah menjadi hakim yang bisa memponis akhir kehidupan orang. Oh, kalau orang ini juga nggak ada harapan. Siapa bilang? Ya, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Seluruh hati manusia berada di antara 2 jari dari jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebagaimana orang yang sudah dapat hidayah bisa keluar dari hidayah, begitu pula orang yang belum dapat hidayah bisa mendapatkan hidayah. Allah Maha Kuasa. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Perkara seperti itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, subhanallah. Falhamdulillahilladzi saqani ilaika sawqa. Segala puji bagi Allah yang telah menghantarkan saya ke hadapan Anda ini. Liyahdiyani ilal Islam. Ternyata Allah ya menjadikan saya punya niat untuk datang ke sini semata-mata untuk Allah memberikan hidayah kepada saya menuju Islam. Thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia pun mengucapkan kedua kalimah syahadat wa aslam, dan dia pun masuk Islam. Faqala alaihi salatu wassalam li ashabihi. Ya. Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabat beliau, faqihu akhakum fi dinihi. Ajarkan saudara kalian ini agama Islam. Ini menunjukkan bahwa orang yang baru masuk Islam itu tugas pertama adalah belajar. Ya. Tugas pertama adalah belajar. Begitu pula orang yang baru hijrah. Yang dahulunya dia artis kemudian hijrah, sibukkan diri dulu dengan belajar, bukan dengan ceramah. Ya, makanya saya teringat sekali nasihat dari Ustadzuna Al-Walid
Ustadz kita sekaligus orang tua kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, ketika ditanya tentang fenomena artis yang banyak hijrah, tetapi ternyata artis-artis tersebut mereka ya tampil di depan jamaah kemudian ceramah. Ya ditanya, kata beliau harusnya mereka belajar. Harusnya mereka belajar dulu. Ya. Nah, Nabi SAW katakan faqihu akhakum fi dini. Ya, ajarkan kepada saudara kalian ini tentang agama Islam. Wa 'allimuhul Qur'an, ajarkan dia Quran. Wa atliqu asirah, kemudian bebaskan keluarganya yang kita tawan, bebaskan. Ya, subhanallah. Farihal muslimuna bi islami Umair bin Wahb ashadd al-farah. Umat Islam sangat bergembira dengan masuk Islamnya Umair bin Wahab, sangat bergembira. Hatta inna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bahkan Umar bin Khattab pun dia berkata, la khinzirun kana ahabba ilayya min Umair bin Wahb hina qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya melihat Umair bin Wahab datang tadi, sebelum dia masuk Islam, ketika saya melihat dia datang, ya, saya lebih mencintai babi daripada dia. Itu kata Umar bin Khattab. Di saat pertama kali saya melihat Umair bin Wahab ini datang ke kota Madinah ini, ya, sebelum masuk Islam, sesungguhnya saya lebih menyukai babi daripada dia. Itu kata Umar. Wa huwa al-yawma ahabbu ilayya min ba'di abna'i. Tetapi sekarang setelah dia masuk Islam, ya, dia lebih saya cintai bahkan daripada sebagian anak-anak saya. Ya, subhanallah. Sekarang setelah dia masuk Islam, dia lebih saya cintai bahkan dari sebagian anak-anak saya. Dan ini menunjukkan ya bagaimana para sahabat itu hati mereka terkait satu dengan yang lain. Ya, saling mencintai sesama kaum muslimin. Mereka betul-betul menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang Allah ceritakan tentang mereka di akhir surah Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat itu keras kepada orang kafir. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, sebelum dia masuk Islam, babi lebih saya sukai daripada dia. Tetapi ruhama'u bainahum, mereka saling mencintai sesama mereka, sesama kaum muslimin. Kata Umar bin Khattab, setelah dia masuk Islam, dia lebih saya cintai bahkan daripada sebagian anak saya. Ya, ini sahabat dahulu, bukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang munafik di zaman kita ini, dari kalangan orang-orang liberal, ya, yang mereka justru ya cintanya kepada orang-orang kafir, tetapi kepada umat Islam mereka melontarkan kalimat-kalimat yang selalu menyakiti umat Islam, memojokkan ajaran-ajaran Islam. Taib. Farihal muslimuna khalas. Wa fima kana Umair yuzakki nafsahu bi ta'alim al-Islam. Ketika Umair bin Wahab ya, sedang berusaha mensucikan dirinya dengan mempelajari Islam, wa yutri'u fuadahu bi nuril Quran, dan dia juga sedang memenuhi hatinya dengan cahaya Al-Quran. Wa yahya arwa'a ayyami hayatihi wa agnaha, dan dia pada saat itu sedang menikmati ya, menikmati hari-hari terindah dalam hidupnya. Mimma ansahu Makkah wa man fi Makkah, dan itu membuat dia lupa dengan kota Makkah dan orang-orang yang ada di Makkah. Subhanallah. Orang kalau sudah merasakan manisnya Islam, manisnya iman, semua yang perkara-perkara lainnya akan kerdil, akan kecil. Ya, Umair bin Wahab dia merasakan bahwasanya setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah hari itu dia merasakan itulah hari-hari yang paling indah dalam hidupnya, sehingga membuat dia lupa dengan Makkah dan orang-orang yang ada di Makkah. Kana Safwan bin Umayyah yumanni nafsahu al-amani. Sedangkan di kota Makkah, Safwan bin Umayyah, ya, Safwan bin Umayyah yang nyuruh dia berangkat ke kota Madinah untuk membunuh Nabi SAW, dia terus berangan-angan, ya, membayangkan bagaimana Muhammad telah mati. Wa yamurru bi andiyati Quraisy fayaqul, setiap kali Safwan bin Umayyah ya jumpa dengan orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul-kumpul, dia pasti berkata kepada mereka,
abshiru binaba'in azim ya'tikum qariban fayunsikum waq'ata badrin. Ya. Tenanglah kalian, bergembiralah kalian. Sebentar lagi akan datang sebuah berita gembira yang sangat besar yang akan membuat kalian melupakan ya pahitnya kejadian di perang Badar. Sebentar lagi akan datang berita yang sangat menggembirakan, ya, karena dia sudah yakin Umair bin Wahab akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Thumma innahu lamma tala al-intizaru ala Safwan bin Umayyah. Tetapi ternyata kok lama sekali Safwan bin Umayyah ini nunggu, nggak ada kabar gitu. Gimana sih ceritanya Umair bin Wahab ini di sana? Nggak ada kabar. Lama sudah Safwan bin Umayyah nunggu. Akhadal qalaqu yatasarrabu ila nafsihi syai'an fa syai'an. Maka al-qalaq yaitu galau, ya, gundah, resah, ya. Perasaan galau, gundah, resah mulai yatasarrab itu masuk, ya, secara perlahan ke dalam hatinya Safwan bin Umayyah. Hatta ghada yataqallabu ala aharra minal jamr. Kemudian pada akhirnya rasa galau dan resah itu pun akhirnya membara di dalam hatinya. Semakin dia bimbang sudah ini. Gimana sih Umair bin Wahab ini kok sampai sekarang belum ada kabar? Sedangkan dia sudah sesumbar kepada tokoh-tokoh Quraisy. Wa tafiqa yusailu ar-rukban ala Umair bin Wahb fala yajidu 'inda ahadin jawaban yashfi. Kemudian setiap kali ada musafir yang datang, maka dia bertanya, "Kenal Umair bin Wahab tidak?" Ya, kalau orang tersebut mengatakan kenal, ya, "Apakah engkau tahu beritanya sekarang?" Orang tersebut mengatakan, "Oh, saya tidak tahu sekarang gimana beritanya." Selalu dia nanya, siapapun yang datang dia tanya. Ya. Ila an ja'ahu raqibun faqal, sampai pada suatu hari ada seorang musafir datang, kemudian dia nanya, "Kenal Umair bin Wahab?" "Oh, kenal." "Iya, apakah engkau tahu bagaimana kondisinya sekarang?" Faqala, orang tersebut mengatakan, "Inna Umairan qad aslam." Umair bin Wahab sudah masuk Islam. Fanazala alaihi al-khabaru nuzul as-sa'iqah. Seolah-olah Safwan bin Umayyah disambar petir mendengar itu. Ya. Malunya luar biasa. Malu dicampur dengan kecewa. Kecewa kenapa? Karena dia sudah membayar hutangnya Umair bin Wahab. Dia sudah bayar hutangnya Umair bin Wahab. Kemudian keluarga Umair bin Wahab juga sudah ditanggung, dikasih makan berbulan-bulan, ya. Dan banyak yang dia keluarkan untuk itu. Ditambah lagi dia sudah sesumbar kepada tokoh-tokoh Quraisy. Makanya saya katakan dia kecewa campur malu, ya. Ketika dia mendengarkan kabar itu, seolah-olah nuzul as-sa'iqah, disambar petir. Idh kana yadhunnu anna Umair bin Wahb la yuslim walau aslama jami'u man ala zahri al-ard. Karena dia menyangka, ya, Safwan bin Umayyah menyangka bahwa Umair bin Wahab tidak akan pernah mau masuk Islam. Meskipun semua orang di atas muka bumi masuk Islam, Umair bin Wahab tidak akan pernah mau masuk Islam. Itu persangkaan dari Safwan bin Umayyah. Makanya sekali lagi, nggak boleh kita menghakimi hidup orang, nggak boleh. Ya, menghakimi hidup orang itu nggak boleh. Ya. Safwan bin Umayyah apa kata dia? Saya menyangka dia tidak akan masuk Islam. Seandainya semua orang di atas muka bumi masuk Islam, saya yakin dia nggak akan pernah mau masuk Islam. Nyatanya masuk Islam. Subhanallah. Subhanallah. Amma Umair bin Wahb fa innahu ma kada yatafaqahu fi dinihi. Adapun Umair bin Wahab, dia terus mempelajari Islam, ya, tekun mempelajari Islam. Wa yahfazu ma tayassara lahu min kalami rabbih. Kemudian dia sudah mulai menghafalkan, ya, sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran. Hatta ja'a ila Nabi alaihi salatu wassalam qal, ya, suatu ketika dia datang, ya, mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dan berkata, "Ya Rasulullah, laqad ghabara alayya zamanun wa ana daibun ala itfa'i nurillah, syadidul adha liman kana ala dinil Islam." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah melewati dan melalui tahun yang sangat banyak sekali, ya. Sekian tahun saya lalui, dan selama itu saya selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Islam, dan saya sangat banyak menyakiti orang-orang yang berada di atas Islam.
wa ana uhibbu an ta'dhana li bi an aqdam ala Makkah. Maka sekarang saya ingin membalas kesalahan saya itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya untuk datang ke kota Makkah li ad'uwa Quraisyan ilallahi wa rasulih. Izinkan saya mendakwahi orang Quraisy supaya masuk ke dalam agama ini, agama Allah dan Rasulnya. Fa in qabilu minni fa ni'ma ma fa'alu. Seandainya mereka terima, maka alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Wa in a'radu anni adzaituhum fi dinihim kama kuntu udhi ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau seandainya mereka menolak, maka saya akan menyakiti agama mereka sebagaimana dahulu saya menyakiti para sahabat Anda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya untuk membalas kesalahan saya. Fa'adina lahu Rasul alaihi salatu wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengizinkannya. Fawafa Makkah, lalu dia pergi menuju Makkah. Sesampai di sana, wa ata baita Safwan bin Umayyah wa qala, yang pertama kali dia datangi adalah rumahnya Safwan bin Umayyah. Ya, itu yang pertama kali dia datangi. Wa qala ya Safwan, innaka la sayyidun min sadati Makkah. Wahai Safwan, Anda ini adalah tokoh Makkah. Wa akilun min uqala'i Quraisy. Anda ini juga cerdas. Afatara anna hadha alladhi antum alayhi min ibadatil ahjari wal dhabhi laha yasihu fil aqli an yakuna dinan? Apakah ya menurutmu pantas ya menyembah batu-batu, yaitu berhala-berhala ini, menyembah batu-batu, kemudian menyembelih untuk batu-batu? Apakah ini pantas kita jadikan sebagai agama? Anda kan orang cerdas. Ya coba Anda pikir, pantas tidak batu-batu ini, patung-patung ini untuk kita sembah dan kita jadikan apa yang kita lakukan ini sebagai agama? Amma ana, adapun saya, wahai Safwan, fa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Sayangnya Syekh rahimahullahu taala dalam kitab ini beliau tidak menyebutkan bagaimana ekspresi dan sikap dari Safwan bin Umayyah. Beliau hanya menyebutkan sampai sini. Thumma tafiqa Umairun yad'u ila Allah fi Makkah. Kemudian Umair mulai berdakwah di kota Makkah, hatta aslama ala yadayhi khalqun katsir. Dan dengan izin Allah, ya, kemudian sebab Umair bin Wahab, maka banyak orang yang masuk Islam. Ajazalallahu mathubata Umair bin Wahb wa nawwara lahu fi qabrihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada Umair bin Wahab, dan semoga Allah memberikan cahaya baginya di dalam kuburnya. Dengan demikian selesai kita dari ya pembahasan secara singkat potret ya kehidupan dari sahabat yang mulia ini, Umair bin Wahab. Bagaimana kisah dia masuk Islam dan jasanya terhadap Islam ya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat ya dan bisa menambahkan keimanan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang seorang sahabat yang bernama Al-Bara bin Malik, yaitu saudaranya Anas bin Malik radhiyallahu an. Al-Bara bin Malik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.